Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafil Nazara Suherman dari kelas 10 Agama. Di sini saya akan mempresentasikan materi usul fikih bab 5, yaitu tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mutlak. Kita langsung saja. Yang pertama ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Quran adalah pedoman tertinggi bagi umat Islam tentunya. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran adalah ketetapan kitab yang harus diikuti dan ditaati kita sebagai umat Islam. Yang kedua, ada pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berarti bacaan Arab. Secara istilah, Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, disusun mulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Nah, kemurnian dan keaslian Al-Quran senantiasa dijaga dan dijamin oleh Allah. Surah-surahnya dalam Al-Quran diturunkan di Mekah dan di Madinah. Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah SAW. Nah, tujuan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur antara lain dengan maksud berikut. Yang pertama ada tasdid al-fuad, yang artinya memantapkan hati berupa ketenangan dan kepuasan dalam menerima dan menjalankan isi Al-Quran, baik bagi Nabi Muhammad SAW maupun umatnya. Yang kedua ada tartil, artinya yakni membaca dengan baik dan lancar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar ayat-ayat Al-Quran dapat dilafal atau dihafal dengan baik secara menyeluruh sehingga keasliannya dapat terjamin. Yang C atau yang ketiga ada susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran terdiri dari surah, ayat, juz, hib, ruku, dan manzil. Yang pertama, sebagian ulama banyak menyebutkan susunan Al-Quran terdiri dari 114 surah, 6.236 ayat. Jadi ayat-ayat tersebut dikelompokkan ke dalam 30 juz. Tiap juz terdapat 4 juz. Yang kedua, selanjutnya ada juga ruku. Ruku artinya yakni kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam satu rakaat. Salat ditandai dengan huruf ain yang diletakkan di pinggir kiri atau kanan mushaf. Yang terakhir ada manzil. Manzil artinya adalah pembagian Al-Quran menjadi tujuan bagian yang hampir sama, dengan tujuan untuk memudahkan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Nah, yang keempat, ada isi pokok kandungan Al-Quran. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu akidah, akhlak, dan amaliyah. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran adalah ada akidah, akhlak, ibadah, hukum, janji ancaman, dan kisah-kisah umat terdahulu. Ini saya akan menjelaskan arti isi kandungan Al-Quran yang ada 1, 2, 3. Akhlak, akidah, ibadah. Penjelasannya sebagai berikut. Akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan Allah. Akidah Islam merupakan suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Akhlak. Akhlak membicarakan tentang perbuatan baik dan tercela. Akhlak budi pekerti merupakan salah satu kandungan Al-Quran yang mendasar. Ibadah. Ibadah adalah pengabdian makhluk kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utamanya diciptakan manusia di dunia adalah untuk beribadah. Hukum. Al-Quran adalah sumber segala hukum dalam Islam. Al-Quran memuat berbagai ketentuan hukum, termasuk ketentuan hukum muamalah dalam hubungan manusia. Janji dan ancaman. Janji yang dimaksud di sini adalah janji Allah SWT berupa pahala atau nilai kebaikan dari Allah bagi orang yang melakukan soleh. Ancaman adalah balasan siksa bagi orang yang melanggar perintah Allah di dunia dan akhirat.
Yang terakhir ada kisah-kisah umat terdahulu, yang artinya Al-Quran banyak memuat kisah umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Misalnya kisah Qarun, Fir'aun, Namrud, Ashabul Kahfi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Kita ke materi kelima, yang yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia sebagai pedoman hidup bagi manusia. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan kitab suci yang mengatur segala bentuk perbuatan, baik ubudiyah maupun amaliyah. Adapun fungsi Al-Quran tersebut yaitu sebagai berikut. Ketiga, yaitu petunjuk dan rahmat, yaitu sebagai pembeda dan nasihat dan hikmah. Yang yang keenam adalah tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Dalam menetapkan hukum, aturan-aturan yang tercantum dalam Al-Quran selalu disesuaikan dengan perkembangan fisik dan rohani manusia. Selain itu, juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau keadaan sosial. Oleh sebab itu, penetapan hukum dalam Al-Quran berpedoman pada 3 hal berikut, yaitu yang pertama adalah tidak memberatkan atau tidak menyulitkan. Artinya tidak memberatkan atau tidak menyulitkan adalah sifat hukum dalam Al-Quran tidak memberatkan atau menyulitkan manusia, sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut. Sayukallifullahu lanjut, jadi sifat hukum dalam Al-Quran tidak memberatkan atau menyulitkan manusia sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lanjut ke yang kedua, ada meringankan beban. Konsep meringankan beban merupakan implementasi dari konsep memberi kemudahan. Hal itu dapat kita pahami dari adanya keringanan rukhsah dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat ada berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertimbangkan kondisi dan situasi manusia dalam menetapkan hukum. Cara menetapkan hukum dalam Al-Quran tidak secara frontal, tetapi melalui proses secara bertahap, atau yang disebut dengan berangsur-angsur. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Yang G atau yang ke-6, yang ke-7, sifat hukum yang ditunjukkan Al-Quran. Dari segi sifat hukumnya, Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mustasyabihat. Yang kedua, dari segi kepastian yang mengikat dan dugaan, ayat-ayat Al-Quran dikelompokkan menjadi 2, yakni qat'i dan zani. Cara penjelasannya terhadap hukum, ada beberapa cara yang digunakan Al-Quran, yaitu kuli atau global atau umum, dan juz'i atau terperinci. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.